Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita taufiknya, hidayahnya, petunjuknya kepada kita sehingga masih memberi kita kesempatan dan kelapangan waktu dan keluangan waktu hingga berkumpul untuk hadir di majelis pengajian yang ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak diberikan kepada banyak kaum muslimin, di mana saat ini apalagi malam Ahad banyak kegiatan-kegiatan yang tak penting, bahkan kegiatan maksiat yang mereka lakukan. Selawat serta salam kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada karib kerabat, kepada para sahabat dan seluruh umat Islam yang berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah, untuk malam ini saya ambil dari buku yang judulnya Ithafu Ulil Albab fi Tahqiq bi Huquqi Tifli wa Ahkamihi fi Su'ali wal Jawab. Saya ambil dari satu pembahasan min ahammiyatil adab wa wadha'ifil lati yambaghi ayatahalla biha al-abawan liyatamakkana min at-ta'thiri 'ala al-aulad. Di antara adab-adab yang penting yang seharusnya dilakukan oleh orang tua agar pendidikan itu berpengaruh terhadap anak-anak. Ikhwah, semua kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, semuanya tanpa terkecuali. Bahkan preman sekalipun kalau ditanya kepingin agar anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tetapi untuk mendapatkan anak-anak yang seperti ini butuh perjuangan. Tidak bisa dengan memperbanyak jadwal main futsal kemudian anak menjadi solehah dan soleh. Tidak bisa. Dia perlu belajar, menganalisa, mengamati, kemudian membuat kesimpulan. Apalagi anak-anak kita ini pendidikan mereka di usia dini beda ketika mereka sudah berusia remaja. Bahkan bisa berbeda sikap kita, cara mendidik mereka dalam kurun waktu 3 tahun dari usia mereka. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, ya, ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita benahi pada diri kita. Kalau antum merasa anak saya kok bandel, susah diberitahu, ketahuilah ikhwah, mereka yang duduk di belakang itu, anak-anak kita, itu lahirnya dalam keadaan suci. Ya,
lahir dalam keadaan suci, putih, tak ada dosa sedikit pun, tak ada pengaruh sedikit pun. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Kedua orang tuanya lah yang merubahnya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak ada seorang anak pun begitu lahir ditinjunya ayahnya. Gak ada. Gak ada sejarahnya itu. Pasti ada yang dia tiru ketika dia meninju ayahnya. Ketika dia melawan ayahnya, pasti ada yang dia tiru. Mungkin faktor internal rumah tangga, karena dilihatnya ayahnya dan ibunya sering tengkar, atau faktor eksternal, lingkungan, bahkan lingkungan sekolah, bahkan guru. Dalam kitab Tarbiyatul Abna, Fiqh Tarbiyatul Abna, bahkan tempat-tempat berkunjung. Makanya antum-antum yang sering berkunjung-kunjung wisata, perhatikan tempat itu. Ya, itu berpengaruh terhadap anak-anak. Ya, yang suka jalan-jalan atau yang suka nongkrong, tapi untuk Marelan nggak ada nongkrong ya. Kalau di Medan masih ada nongkrong di kafe, begitu ya. Jadi ikhwah, yang ini itu sangat berpengaruh kepada anak-anak. Baik, apa saja yang harus kita perhatikan sehingga anak-anak kita itu lebih mudah untuk diarah. Yang pertama ini disebutkan al-qudwatul hasanah, yaitu tauladan yang orang tua baik ayah maupun ibu wajib memberikan tauladan yang baik kepada anak-anaknya. Wahia tu'tabar min ahammiyati wasaili tarbiyati. Mengenai kedua, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak termasuk sarana pendidikan yang terpenting dalam pendidikan anak-anak. Terpenting karena anak itu sangat erat dengan kedua orang tuanya. Dan ini ayah dan ibu. Bukan hanya ayah dan bukan hanya ibu, tapi keduanya. Dia wajib untuk bisa menjadi uswah, qudwah hasanah bagi anak-anaknya. Illam takun ahammuha al itlaq. Bahkan bisa kita katakan yang terpenting dari yang semua yang penting dalam unsur mendidik anak-anak. Makanya kalau antum menyuruh anak antum, nak hafal ya Quran. Kalau dia balik nanya, bapak hafal berapa? Apa yang antum jawab? Apa itu? Apalah yang antum jawab? Coba bang, apa yang antum jawab? Bapak hafal berapa? Gak pernah dia nanya begitu, masih kecil anaknya. Kalau antum sudah dapatkan usia anak remaja mulai 10 tahun, kita ajak dia ngapal Quran, dia akan bertanya, kenapa kok ngapal Quran? Umi sudah hafal berapa? Antum belum pernah ditanya anak antum begitu? Belum? Masya Allah, masih lugu anak antum itu. Tapi kalau antum ditanya seperti itu, Abi memang hafal berapa? Kalau antum gak bisa jawab, gagal antum. Itu akan dijadikan senjata bagi anak-anak. Dan ini dirasakan oleh beberapa orang yang mungkin kalau sudah mulai anak atau mulai bisa menjawab. Ikhwah, kalau anak-anak itu cerdas, dia akan mulai menjawab-jawab. Ya, menjawab. Artinya dia bukan melawan, dia hanya ingin kadang-kadang ingin menakar-nakar. Ini pintar nggak orang tuanya? Benar. Bisa nggak jawab? Harus pandai jawab. Kalau enggak nangis antum. Itu namanya qudwah hasanah. Ya. Artinya minimal mereka melihat kita itu juga ngapal itu loh. Itu dia. Mereka juga melihat kita ngapal. Jadi ketika antum ditanya, memang ayah, abi hafal berapa?
Abi kan sudah tua, ya Abi sesanggup Abi lah, kamu masih muda, Masya Allah, Abi harapkan kamu bisa menjadi hafal Quran. Begitu ikhwah. Kalau dilihatnya antum main HP aja, jenggot sudah segini, setengah hari main HP, ya, itu permasalahan dengan anak-anak ini. Demikian ikhwah. Jadi antum sebagai orang yang katanya salafi, takbir, gitu kan, harus ikut ngapal Quran. Tidak bisa tidak ikhwah, nggak bisa, ya. Antum juga harus ngapal Quran. Sudah ikut kajian salafi 15 tahun, juz amma tak kelar-kelar, kan parah ini. Parah, saya bilang parah. 15 tahun juz amma tak kelar. Ada enggak? Mau saya tunjuk orangnya? Kau salah. Ini kan miris ikhwah. Kenapa tak kelar? Hanya juz, bukan 30 juz. Juz 30, itu beda. Artinya ikhwah rahimanallahu, harus nampak juga oleh anak-anak kita itu kita juga ikut menghafal. Kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang hafiz dan hafizah, ya walaupun kita ngapal karena usia faktor U, hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa depan, hafal depan belakang yang tengah lupa, ditinggal sebentar hilang semua, ya. Tapi nampak kita itu ada usaha ikhwah, ada usaha. Itu namanya qudwah, salah satu contoh, ya. Salah satu contoh itu namanya qudwah. Anak-anak itu ikhwah, dzalika liwujudi tilkal ghaziratil fitriyatil malhati fi kainanil insan allati tadfa'uhu nahwa taqlid wal muhakat khasatan atfalus shaghir. Dikarenakan pada diri seorang itu punya insting yang mendorong dia untuk meniru, terutama anak-anak. Makanya anak-anak itu kalau dilihatnya bapaknya kasar, lebih kurang dia akan jadi kasar. Ya. Kalau dilihatnya bapaknya lembut, dia akan kalau dilihat ibu dan bapaknya lembut, belum tentu jadi lembut. Ingat ya. Kalau orang tuanya kasar, anak bisa dipastikan bisa menjadi kasar. Kalau orang tuanya lembut, dia belum tentu jadi lembut. Itulah dia. Jadi kecenderungan untuk buruk itu lebih besar. Makanya kita berusaha memprotek anak-anak kita agar menjadi anak soleh, belum tentu jadi soleh, apalagi kita abaikan begitu saja. Pendidikan rumah tangga merupakan pendidikan yang paling penting dalam menciptakan generasi yang soleh dan soleha. Bukan sekolah. Sekolah itu membantu, ya. Sekolah hanya membantu. Apa yang tidak bisa antum ajarkan, sekolah mengajarkan. Ya. Jangan diserahkan pendidikan anak kepada sekolah 100%. Sudahlah uang sekolahnya murah, kemudian udahlah jadi solehah lah ini kalau masuk sini. Ketika anaknya baling dikit, gimana ini sekolah? Nah begitu saja kan. Oleh karena itu rahimanallahu wa iyyakum, anak-anak itu terutama anak-anak, mereka punya insting kuat untuk meniru. Ya, punya insting kuat untuk meniru. Wadzalika li'annal murabbi huwal mithl a'la fi nadhrat tifli wa uswatul salihah fi ainihi. Dikarenakan murabbi, seorang pendidik, yaitu kedua orang tuanya, di mata mereka kita itu adalah orang yang terbaik. Makanya mereka bisa meniru apa yang kita lakukan. Itu yang pertama, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu berikan contoh yang baik dari sisi apapun. Ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apa saja harus kita berikan contoh. Ya, harus kita berikan contoh. Salatnya, baca Qur'annya, zikirnya, cara bicaranya. Ya, cara bicaranya. Apalagi nih para ayah harus bisa memberikan cara bicara yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi sekarang ini anak-anak kita sudah banyak, kemudian ada yang memang dari umum baru hijrah, sementara dia bawa kosakata yang tak enak. Demikian. Saya sering mendengar, namanya juga kita di masyarakat, ya, mendengar perbicaraan antara dua orang anak, tapi ini akan menjadi sebuah kosakata yang sering diucapkan. Ya. Pemilihan kata-kata yang kasar, bodoh,
Ya, guru juga begitu. Ketika anak muridnya nggak bisa, jangan, bodoh kali kau ini. Demikian. Gini aja masa kau nggak bisa? Kata-kata itu akan direkam oleh anak-anak. Demikian ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini kita sebagai orang tua, ayah dan ibu, berikan contoh kepada anak-anak kita dari semua bidang. Dan satu hal ikhwah, jangan nisbatkan contoh itu kepada kita, tapi langsung nisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nisbatkan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, kita ingin mendidik anak kita kalau makan jangan lari-lari. Kita ingin mendidik anak kita kalau makan makanlah pakai tangan kanan. Ya, maka pertama kita dahulu yang mencontohkan kepada mereka, kita tuh kalau makan pakai tangan kanan. Setelah itu ingatkan anak-anak kita kalau makan pakai tangan kanan. Semua makanan, bukan cuma makan nasi pakai tangan kanan, makan bonbon pakai tangan kiri, makan kerupuk jange pakai tangan kiri. Semua makanan. Dan itu mereka lihat dari kita, ikhwah. Mereka lihat dari kita. Kita kasih tahu, nak, makan pakai tangan kanan. Demikian ikhwah. Kenapa ya pakai tangan kanan? Tangan cantik, nak, tangan cantik. Ya, nggak laku sekarang begini pendidikan. Tangan cantik, di mana cantiknya dia bilang. Demikian. Nisbatkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum hafal hadisnya, masya Allah. Kenapa ya kok pakai tangan kanan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'kulanna ahadukum bishimalihi wa la yashrabanna biha, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu biha. Masya Allah, terperangahan antum. Hafal lebih ya, masya Allah. Ya, barusan dihafal. Tapi itu penisbatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinisbatkan kepada Rasulullah. Jadi anak-anak itu ketika kita arahkan mereka satu kebaikan, upayakan arahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka tahu ini Rasulullah yang menyuruh, bukan ayahku. Demikian. Ini Rasulullah SAW yang menyuruh, bukan ibuku. Begitu. Luar biasa kan ikhwah. Dia mau makan, udah bismillah belum? Kenapa ya? Nah, sebutkan dalilnya. Kalau nggak hafal Arabnya, sebutkan Indonesianya. Jadi mereka tahu. Ini anak-anak kecil-kecil begini ikhwah, ya. Dia kalau tahu sesuatu, dia bisa nyampaikan ke kawannya. Dia bisa nyampaikan ke kawannya, nggak boleh makan pakai kanan kiri. Kenapa? Rasulullah yang bilang. Nah, begitu. Jadi itu yang kita inginkan dari anak-anak kita. Ya. Dan itu semua sumbernya awalnya dari kita. Awalnya dari kita. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, yang namanya anak-anak pasti ada kesalahan sekali, dua kali, tiga kali. Memang kita nggak pernah salah. Ada yang mengeluhkan, Ustadz saya sudah beritahu anak saya, tapi selalu diulang-ulang kesalahan yang sama. Ikhwah, coba introspeksi kita. Selama kita hidup, berapa puluh kali kita melakukan dosa yang sama? Kenapa kita mengeluhkan mereka, tidak pernah mengeluhkan diri kita? Itu, coba introspeksi. Dosa yang sama, berapa kali sudah kita ulang-ulang? Sama, mereka juga begitu. Jadi tidak ada kata karena berulang-ulang, capek kan Ustaz dah. Puluhan kali aku kasih tahu. Bandel kali memang anaknya. Demikian. Ya nggak bisa seperti itu. Anaknya bandel, bapaknya lebih lagi. Itulah dia ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Dan memang untuk mendidik ke suatu hal yang baik memang luar biasa. Ya. Kita butuh sabarkan anak-anak, kadang-kadang kita harus benar-benar sabar, tahan emosi, kalau enggak ikhwah, terpukul terus anak-anak. Demikian. Ya kita mau mereka itu belajar dengan cara ideal. Kita mau mereka itu sampai target sampai sini dia harus apa sekian, maunya kita begitu. Demikian. Sementara mereka juga berupaya, mereka menganggap mereka sudah berupaya tapi enggak sampai. Begitu. Makanya ikhwah, tanamkan pada diri anak-anak kita itu, yaitu yang penting mereka itu berusaha, itu dia. Hasil itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kamu nak sudah berusaha, bilangkan, abi, ayah tidak menilai dari hasil, tapi abi menilai dari usaha.
Hasil itu Allah yang pegang. Hasil dari jerih payah mereka belajar itu Allah yang pegang. Allah yang menentukan. Yang penting usaha. Itu dia. Jadi kita tanamkan pada diri anak-anak ini berusaha. Itu yang terpenting, bukan hasil. Karena anak-anak itu nggak semua punya kemampuan yang sama. Mungkin antum punya anak 5, beda-beda kan? Ada yang agak sedikit kurang cerdas, ada yang nggak cerdas, ada yang sangat tidak cerdas. Ada yang begitu. Demikian. Ada yang kalau ngapal teriak-teriak dia, teriak-teriak, nggak masuk-masuk juga. Ada yang hafal dia. Ya. Kadang-kadang yang teriak-teriak, Umi kenapa kok adik dia nggak teriak-teriak hafal, kakak yang teriak-teriak susah ngapal. Ya begitu masing-masing, Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Tapi yang terpenting kita sebagai orang tua itu beri mereka support, kita memberikan qudwah hasanah kepada anak-anak. Ada seorang salafus soleh menyebutkan, tapi nggak disebutkan di sini siapa namanya. Mereka mengatakan, liyakun awwala islahika liwaladi liauladi islahika fi nafsik. Yakun awwalu islahika lil auladi islahuka li nafsik. Hendaklah kalau kamu mau memperbaiki anakmu, yang pertama perbaiki dulu dirimu sendiri. Itu dia. Perbaiki dirimu sendiri. Kemudian, fa inna uyunahum ma'qudatun bi'ainaik. Mata mereka itu sangat terkait dengan mata kalian, wahai orang tua. Wal hasanu indahum ma sana'at. Yang baik itu menurut mereka yang kamu lakukan. Wal qabihu indahum ma tarakt. Dan yang buruk itu menurut mereka apa yang kamu tinggalkan. Begitulah anak-anak. Kalau dalilnya sudah sering-seringlah ya kita dengar seperti firman Allah Subhanahu wa taala, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat baik, kemudian kalian membaca kitab, kalian lupakan diri kalian sementara kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berpikir? Dan banyak hadis-hadis yang lain yang ini sebenarnya sangat erat dengan masalah dakwah, baik untuk keluarga kita maupun untuk yang lainnya. Baik, itu yang pertama, qudwah hasanah. Ingat, ya, kalau kita ingin anak kita dalam satu masalah itu baik, maka tunjukkan kita orang terdepan yang melakukannya terlebih dahulu. Kalau antum ingin anak-anak itu tak terkait dengan HP, tunjukkan kepada mereka antum orang pertama yang tak terkait dengan HP. Itu dia. Karena masalah anak-anak sekarang umumnya masalah dengan HP. Dan rumah tangga yang baru masalahnya banyak dengan HP. Demikian. Karena apa? Sangat terkaitnya manusia sekarang dengan HP. Pulang kerja sudah sore, kemudian bukannya bercengkrama dengan anak istrinya, tapi lebih banyak dengan HP. Demikian. HP yang membuat yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Demikian ikhwah rahimanallah. Apalagi kalau antum punya istri, anak masih kecil-kecil, antum pulang langsung urusannya dengan HP. Kadang-kadang nengok HP, senyum-senyum sendiri. Senyum-senyum sendiri. Dengan istri gak pernah senyum. Dengan HP mudah senyum. Macam orang gila. Dan itu real, ikhwah. Kenyataannya begitu. Yang kedua, yaitu rahmah wal hub, cinta dan kasih sayang. Ini dia. Ya. Anak-anak itu harus merasakan kita itu sayang dengan dia. Bahkan ketika kita hukum, dia harus rasakan bahwa kita menghukum karena kita sayang dengan dia, bukan karena kita benci. Ya. Kalau anak kita hukum, dia merasakan kita itu benci dengan dia, hukuman ini hukuman yang keliru, salah kaprah nih hukuman. Demikian. Ini biasanya kalau seorang tua itu terlalu sering menghukum, sering hukum. Hukuman itu seringnya memang bukan hukuman fisik, tapi kata-kata. Ya, hukuman kata-kata. Ini yang sering akhirnya membuat anak itu menjadi minder, apalagi kalau perempuan. Ya.
apalagi kalau perempuan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, masalah cinta dan kasih sayang yang harus kita rasakan kepada anak-anak. Anak-anak harus tahu bahwasanya kita itu sayang dengan dia. Begitu. Ya, kita sayang dengan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak hadis beliau menunjukkan sayangnya kepada anak-anak. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Mencium Hasan bin Ali. Ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Dia lihat kok Rasulullah mencium Hasan bin Ali. Mereka orang Arab Badui. Orang Arab Badui ini ikhwah, mencium anak itu anggapan mereka merusak wibawa orang tua. Itu dia. Mencium anak-anak itu sama artinya sedang merusak wibawa orang tua. Makanya mereka enggak pernah mencium anak-anaknya. Taib. Ketika itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, berkata Aqra bin Habis, "Inna li 'asyrah minal waladi ma qabbaltu minhum ahad." Aku punya 10 anak, tak ada satupun yang pernah kucium. Demikian. Ya. Jadi seorang anak, ya enggak apa-apa, silakan antum mencium anak antum, silakan. Bahkan Rasulullah mencium anaknya yang sudah gadis kan? Seperti Fatimah radhiyallahu anha dicium. Apabila Fatimah datang ke rumah Rasulullah SAW, beliau pun bangkit dari tempat duduknya, kemudian beliau sambut, beliau cium Fatimahnya, beliau pegang tangannya, disilahkan duduk di tempat beliau duduk. Begitu, itu sudah gadis. Ya, kadang-kadang kita kan karena nggak terbiasa, jadi ganjil gitu kan, jadi ganjil. Tiba-tiba antum cium anak, apa ini ayah ini? Maksudnya apa ini? Bisa begitu. Kenapa? Tidak dibiasakan. Ada yang tidak dibiasakan. Ya. Padahal memang harus dibiasakan. Itu mencium itu merupakan salah satu cara kita merasakan kepada si anak bahwasanya kita tuh sayang kepada mereka. Demikian. Ya. Ada sebuah hadis di mana ketika Rasulullah SAW, ketika seorang sahabat duduk, ya, datang anak laki-lakinya. Di pangkunya di sebelah paha kanan. Kemudian dicium dengan dia. Datang anak perempuannya di pangku di sebelah kiri, tak dicium. Apa kata Rasulullah? Yang satu kau cium, yang satu enggak kau cium. Sampai seperti itu. Ya. Sampai seperti itu ikhwah. Itu masalah cium. Artinya yang seperti ini yang mungkin dianggap apalah cium, apalah arti sebuah cium, ya. Ini merupakan salah satu cara kita. Ya, cara kita untuk menunjukkan kita itu sayang kepada mereka. Demikian ikhwah. Mereka harus merasakan kita itu sayang kepada mereka. Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'a rabiyyun kemudian apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha di mana orang Arab Badui juga mengomentari seperti itu ketika Rasulullah mencium anaknya. Apa kata Rasulullah? Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Apakah kamu bisa sanggup menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang dari hatimu? Artinya memang di keluarga kita itu harus kita hangatkan kasih sayang itu. Harus kita hangatkan. Ya. Jangan kita biarkan keluarga kita itu kaku atau seperti jaf itu kering begitu. Datang, pulang, udah makan, udah makan, mana main, pulang, makan, kemudian pergi lagi, ya, kering di situ, ya, tidak ada di situ cengkerama, tidak ada di situ nasihat, tidak ada di situ yang bentuknya ingin menyurahkan kasih sayang gitu. Demikian ikhwah, ya. Jadi kasih sayang merupakan salah satu cara kita untuk mendidik anak-anak. Sekali lagi ikhwah, terserah antum bagaimana caranya bahwasanya anak itu merasakan antum itu sayang kepada mereka. Ya. Harus itu, enggak bisa tidak. Bahkan seperti yang saya katakan tadi,
bahkan ketika kita sedang menghukumnya. Kalau perlu nggak apa-apa kita beritahu, nah, Abi ini nggak suka menghukum, tapi Abi harus hukum, bukan karena Abi benci. Boleh kita cerita seperti itu, ya, boleh kita cerita seperti itu. Ya kadang-kadang kita sebagai ayah lah terutama, kan jarang-jarang ngomong dengan anak-anak. Kau bandel kau ya, dah nangis, sikat lagi, dah meraung. Dek, diamkan tuh dek, abang mau pergi dulu. Demikian. Jadi komunikasi pun akhirnya terhambat, ya. Komunikasi akhirnya terhambat. Dan mengenai bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak itu banyak sekali. Bukan hanya kepada cucu beliau, cucu kandung, tapi seluruh anak-anak para sahabat. Bahkan para sahabat itu kalau datang bawa anak, itu anaknya nggak segan-segan membangku Rasulullah SAW. Ya. Anaknya bahkan nggak segan-segan ada di punggung, itu tanda-tanda kenabian, dimain-mainkan oleh anak-anak itu. Itu tandanya apa? Rasulullah itu familiar dengan anak-anak. Kalau seandainya Rasulullah itu orang yang menakutkan, nggak akan mungkin anak-anak itu bisa mendekati beliau. Makanya antum kalau ditakuti anak-anak, jangan bagus sekali awaknya. Anak-anak nggak boleh dekat. Nah, itu nggak bagus. Ya, itu bukan tanda-tanda bagus, itu tanda-tanda nggak bagus. Bahwasanya anak-anak takut dengan antum. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya kita singkat-singkat aja. Al-mukhalatah. Mukhalatah itu ya harus antum bergaul, duduk. Enggak apa-apa main dengan anak, boleh silahkan. Ya, artinya anak itu merasa dekat dengan antum. Jadi jangan seperti ketika kita pulang kantor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan. Jadi macam buto hijau gitu kita masuk rumah. Seperti direktur datang, orang takut. Abi datang, ayo bersih-bersihkan. Abi datang. Ya Allah. Ya. Kita itu sebagai orang tua bukan untuk menggitukan keluarga kita, bukan. Ya. Bukan membuat takut mereka. Justru seharusnya kita datang itu membuat sejuk mereka. Begitu ikhwah. Ya. Sejuk mereka. Ya mungkin sewaktu-waktu antum pulang kerja, rumah berantakan, ya bantu bukan diberantakin lagi, maksudnya disusun lagi begitu, dibantu. Demikian, enggak usah marah-marah. Itulah ikhwah. Karena kalau kita marah-marah, tuh anak lihat. Abi ini marah-marah aja kerjanya. Nah, gitu. Bi, marah-marah aja kerjanya. Masih mendingan kalau dia ngomong ke antum, Abi kenapa kok marah-marah aja? Itu masih mendingan ikhwah. Kalau ada anak antum mengatakan begitu, Abi kok marah-marah aja, itu masih mendingan, itu merupakan curahan hatinya. Tapi kalau dia dalam hati mendam, marah-marah aja orang tua ini katanya. Begitu. Ya, itu bisa satu saat akan berpengaruh kepada psikologi dia. Demikian ikhwah. Al-mukhalatah artinya ada pergaul kita. Ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau nabi. Nabi itu ikhwah tugasnya memberi fatwa, memberi pengajian. Kalau ada masalah-masalah, dia yang selesaikan masalah agamanya. Apalagi seorang qadhi, seorang hakim. Seorang hakim berarti bukan hanya masalah agama, mungkin masalah tanah, masalah apa, itu Rasulullah menyelesaikan. Apalagi beliau panglima perang. Panglima perang. Kalau ada peperangan, beliau jadi panglimanya. Apalagi beliau juga seorang suami. Itu dia. Jadi banyak jabatan beliau, tapi ternyata masih sempat-sempatnya beliau cengkrama dengan anak-anak, bercengkrama dengan istri-istrinya. Kemudian istri beliau itu 9. Jadi kalau kita anak 3, istri cuma atu-atunya. Istri 1. Terus tak sempat bicara, tak sempat bercengkrama dengan anak-anak, tak sempat bicara gimana nak pelajaran hari ini. Begitu. Coba antum introspeksi diri antum. Selama seminggu itu berapa kali antum tanya pelajaran anak antum? Coba tanya. Dalam seminggu ya, nggak usah setiap hari. Seminggu itu berapa kali? Ada nggak sekali? Begitu. Atau 2 kali? Demikian. Coba tanya. Ya. Anak-anak itu ketika ditanya begini, dia akan lebih perhatian dengan pelajarannya. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia. Artinya ada yang mukhalatah. Yamilul auladu khassah ba'da thaniyati minal umri
ilal julusi wa hadisi ila abaihim. Anak-anak terutama setelah usia 2 tahun itu cenderung dia ingin ngobrol dengan ayahnya. Ya, ngobrol dengan ayahnya. Jadi antum sempat-sempatkanlah waktu antum. Ya, permasalahannya sekarang ini bukan kita nggak sempat, waktu kita banyak habis dengan, biasanya bapak-bapak nih banyak habis dengan HP, banyak habis ngobrol di masjid. Sholat isya sampai jam 8, ngobrolnya habis setengah 10. Tuh, ya, banyak habis waktu apa? Nanti main apalah, panahan lah, mancing lah, begitu. Nanti kalau panahan, ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Itu dia alasannya. Ya, alasannya begitu. Mana? Sekarang orang perang kan nggak pakai panah kan? Pakai bedil sekarang, pakai pistol. Antum belajar panah, orang sudah 100 meter, 300 meter, udah pakai apa? Pakai senapang angin, senjata berapi. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Artinya, coba antum ajak anak-anak antum bicara, ngobrol. Bisa antum bawa sambil ngapalah begitu. Tapi ada, mereka tuh dekat dengan antum. Itu dia. Mereka itu dekat dengan antum, ada yang bisa mereka bicarakan dengan antum. Kalau dia sudah bisa bicara, itu tanda-tanda antum akan bisa mengorek apa isi hatinya. Bisa juga dengan cara formal juga bisa, duduk. Kemudian antum tanya satu persatu, ada yang mau bicara, karena silahkan. Dalam seperti ini ada anak-anak tuh yang bisa ngomong, ya, ada yang bisa ngomong. Misalnya, Abi, minggu-minggu ini kok Abi marah-marah aja ya? Ada yang begitu. Antum jangan marah juga. Kok protes? Nggak bisa begitu, ya? Nggak bisa. Ada anak itu ikhwah yang dia tidak bisa ngomong. Untuk anak seperti ini, suruh dia nulis, mengungkapkan. Dan satu hal lagi, kita orang tua pasti punya salah pada anak-anak. Minta maaf pada anak-anak kita kalau punya salah. Begitu. Kalau Abi ada salah, mohon maaf. Udah mau habis ya waktu kita ya. Mohon maaf. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah dia waktu maghrib ke isya. Ya, yaitu perhatian kita kepada anak-anak kita. Pertama yaitu qudwah hasanah. Yang kedua apa tadi? Iya, rahmah wal mahabbah. Ketiga, al-mukhalatah. Artinya bergaul. Upayakanlah antum bergaul dengan anak-anak. Dan satu hal, ingat bahwasanya uswatun hasanah itu untuk semua bidang. Ya, untuk semua bidang, dari mulai kerajinan dalam belajar, dari mulai kerajinan dalam ibadah, juga dari tutur kata. Ya, tutur kata. Jaga tutur kata kita, jangan sampai ditiru oleh anak-anak kita dengan tutur kata yang buruk. Poin berikutnya kita tambah lagi, yaitu terkait dengan ad-du'a wa tadarru'. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan lupa kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita, untuk pendidikan mereka, untuk akhlak mereka. Karena hidayah itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha kita, namun ketentuan akhirnya itu hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi wallah. Yang memberi hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat seperti anaknya Nabi Nuh alaihissalam, ternyata dia mati dalam keadaan kafir. Bukan dikarenakan Nabi Nuh itu kurang dalam berdakwah, tidak. Karena doanya Nabi Nuh, dakwahnya Nabi Nuh, beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Ya Allah, aku telah mengajak mereka, kaumku, siang dan malam hari. Falam yazidhum du'ai illa firara, namun tak menambah kecuali semakin lari mereka.
Ketika Nabi Nuh mengatakan, ya Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara, wahai Allah Tuhanku, aku mengajak kaumku siang dan malam hari. Apakah kita berpikir bahwasanya anak-anaknya nggak termasuk diajak oleh Nabi Nuh? Tentu kan tidak. Pastilah anak-anaknya juga termasuk yang diajak. Demikian ikhwah. Bahkan di saat-saat terakhir, di saat gelombang air bah datang, Nabi Nuh masih mengajak anaknya. Ketika anaknya sedang berenang, Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, mari ikut bersama ayah. Panggilannya memanggil anak yang kafir. Ya bunayya, wahai ananda. Bunayya itu ikhwah panggilan yang paling lembut dalam bahasa Arab, panggilan untuk anak-anak. Ya bunayya, wahai ananda. Padahal anaknya kafir. Irkam ma'ana, mari ikut bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu termasuk orang-orang kafir. Nabi Nuh mengajak anaknya ini atas dasar wahyu. Makanya kita juga dalam mengajak anak-anak kita pada masyarakat harus ada dasar wahyu. Kata si anak, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Ya, aku akan lari ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari banjir. Itu jawaban anaknya. Memang kalau dicerna dengan akal, nggak akan mungkin gunung itu bisa tenggelam. Ya kalau sekarang misalnya medan banjir, kira-kira Sinabung tenggelam nggak? Akal kita kan mengatakan tidak mungkin. Sinabung tenggelam nggak kira-kira? Apa Sibayak tenggelam nggak kira-kira? Ya kalau kita dalam akal kita, kalau medan banjir, Sinabung, Sibayak nggak akan tenggelam. Itulah akal kita. Tapi kan wahyu mengatakan akan tenggelam. Si anak menjawab dengan akal dia. Kata si ayah, kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yaum min amrillah. Hari ini enggak akan ada yang selamat kecuali yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin, dan mereka pun dipisah dengan gelombang, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi Nuh masih berdoa, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Demikian ikhwan, sampai seperti itunya. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anaknya yang sudah jelas-jelas mati kafir. Itu menunjukkan ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, ya, bagaimana doa, ya, doa itu sangat penting. Mengenai hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan doa anak-anak kita dalam setiap doa-doa kita. Jangan lupakan, dan upayakanlah doa kita itu serius, bukan hanya sekedar diucapkan. Serius, memang untuk mereka, untuk kita, untuk mereka. Doakan mereka, karena bagaimanapun qulubul ibad baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu di antara jemari Allah, dan Allah itu membulak-balikkan sekehendaknya. Mungkin anak kita hari ini agak sulit menerima pelajaran, besok kita tidak tahu, ikhwah. Mungkin ada di antara antum yang ketika sekolah SD, SMP, SMA-nya susah belajar, tapi ketika dia sudah masuk jenjang kuliah, semua nampak terang, semua terasa mudah. Demikian ikhwah, semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua hanya berusaha dan berdoa. Al-hadi wallah. Ya, al-hadi wallah. Yang beri petunjuk itu hanyalah Allah. Coba kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Di tengah-tengah keluarga penyembah berhala, bahkan pengrajin berhala. Ayahnya Azar kan tukang buat patung. Tak ada bersama dia siapapun. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberi dia hidayah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakum minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat. Allah katakan umat. Para ulama memberikan tafsir beberapa tentang masalah umat. Ada yang menyebutkan dia satu di antara para umat yang lainnya. Ada juga menyebutkan li'annahu muallimul khair, karena dia memberikan pelajaran banyak kebaikan kepada umat.
Demikian ikhwah. Qanitan lillah, dia taat kepada Allah, walam yakum minal musyrikin, dan tak pernah berbuat syirik. Tak pernah termasuk orang berbuat syirik. Artinya sejak kecil itu berarti nggak pernah Nabi Ibrahim berbuat syirik. Padahal lingkungannya lingkungan musyrik. Begitulah ikhwah. Wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Enggak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagi kita berupaya semaksimal mungkin dan berdoa. Ya, doakan mereka. Kemudian ikhwah yang terakhir ya, yaitu ya sabar. Sabar. Ya. Mendidik anak-anak memang harus sabar. Bahkan bukan mendidik anak-anak, mendidik istri juga harus sabar. Ya, kita seorang laki-laki tentunya ingin agar istri kita itu cerdas, solehah, penurut, cantik, putih, tinggi, semampai. Itu maunya kan? Ya, sebelum antum ingin itu ngaca dulu gitu loh. Ya boleh sih cita-cita seperti itu, tapi begitulah keinginan kita kan begitu. Kita ingin seorang istri yang perfect begitu. Tapi ternyata yang didapat setengah pun enggak, seperempatnya. Kita kira bening, rupanya saus sangat matang. Nah, begitu. Ya karena dapatnya di Facebook. Facebook kan ada filternya. Demikian. Jadi bagaimana? Ya sudah, itulah yang terbaik untuk kita. Ya didik bagaimananya. Ya, bagaimananya. Punya anak ya didik, enggak bisa. Kemudian bagaimana? Ya harus sabar, ikhwah. Ya. Sebenarnya sabar di keluarga itu ya kita sebagai kepala rumah tangga ini. Kita tuh yang pertama harus sabar. Ya, kita yang pertama harus sabar. Tidak bisa kita serahkan pendidikan anak kita bulat-bulat petak-petak kepada istri kita, sementara kita seperti orang yang berlepas tangan. Udah, pokoknya abang sudah kasih duit, uang sekolah, kamu yang mendidik mereka. Nggak bisa seperti itu. Kita manajer, kita manajernya, CEO-nya kita, apa namanya ya, direkturnya itu kita, istri kita sebagai sekretarisnya. Dia punya tanggung jawab, tapi kita punya tanggung jawab puncak. Artinya kalau anak kita ternyata salah pendidikannya, yang ditanya pertama bukan istri, tapi kita sebagai kepala rumah tangga. Makanya memang harus sabar. Ya, karena sabar, innallaha ma'as sabirin, Allah itu bersama orang yang sabar. Artinya ikhwah, Allah akan bantu orang yang sabar. Ya, bersabar, bersabar dan bersabar. Jangan kita itu apa namanya? Membuat kesimpulan yang tergesa-gesa, atau terkadang kita cepat memberikan hukuman ya tanpa menganalisa terlebih dahulu, atau kita apa namanya membuat kesimpulan tentang anak kita sebelum analisa yang matang dan seterusnya. Intinya memang harus sabar. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Semoga pelajaran yang insyaallah mudah lah pelajaran ini. Enggak susah. Kedua, apalagi sabar, sayang ya, rahmah, kemudian mukhalafah, bergaul, 3 doa, 4 sabar, 5 aja. Tapi berkeringat itu ngamalkannya. Benar ya? Ya. Ini pembahasan insya Allah sederhana, nggak perlu pakai kaidah usul fikih, nggak perlu kan? Tapi memang perlu, harus digiatkan, ya harus digiatkan kita, terutama nih bapak-bapak, ya terutama bapak-bapak harus memperhatikan juga pendidikan anak-anaknya, apalagi yang anaknya banyak, ya apalagi yang anaknya banyak, artinya orang yang anak banyak itu lebih baik ketimbang yang anaknya sedikit. Demikian juga orang yang istrinya banyak lebih baik dibandingkan istrinya sedikit. Itu Rasulullah yang bilang, khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling banyak istrinya. Kenapa? Namanya juga tanggung jawabnya banyak. Al jaza ma'al jinsil amal. Al jaza ma'al jinsil amal artinya pahala itu diberikan sesuai dengan seberapa sulit amalan itu dilakukan. Seorang yang punya anak 10 dibandingkan dengan anak 3, ya lebih baik yang 10 ini.
dibandingkan ayat 3. Kenapa? Tanggung jawabnya semakin besar. Tapi ingat, ditanggung jawabin. Jangan 10 anaknya, satu di Simpang Lowo, satu di papan sana, ya, jadi agen gitu kan. Gak seperti itu tentunya. Ya, artinya anak ini dididik, dan 3 dididik dengan mendidik 3 dengan 10 kan beda, ikhwah, tanggung jawabnya. Beda sulitnya, tingkat kesulitan beda. Demikian juga, antum punya istri satu-satunya di rumah. Yang di sana ada punya istri 4-4-nya atau 3-3-nya, gitu kan. Mendidik ini kan tentunya lebih susah. Makanya lebih besar pahalanya. Begitu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu saja ya. Ingat kan, mudah kan pelajarannya kan? Mudah ikhwah. Coba ulang lagi. Uswah, al-mahabbah, al-mukhalatah, pergaulan, ad-du'a, kemudian as-sabr. Insyaallah, cobalah amalkan. Mantap itu kalau amalkan. Insyaallah. Nanti kapan-kapan saya kemari lagi. Tengok apa hasilnya. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu wal ghafurur rahim.